Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayusa Fitri, Indah Permatasari, Faruki, Rafifah Huwaida, dan Nur Aulia, siswi Diarni, akan membahas mengenai percobaan pertama dengan judul pemilihan hewan coba. Mari disimak. Untuk mendapatkan penelitian ilmiah yang baik, maka semua aspek dalam protokol penelitian harus direncanakan dengan seksama, termasuk dalam pemilihan hewan percobaan. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan hewan percobaan merupakan pilihan terakhir, di mana tidak terdapat cara lain yang bisa menggantikannya. Ada beberapa alasan mengapa hewan percobaan tetap diperlukan dalam penelitian, khususnya di bidang kesehatan, pangan, dan gizi. Antara lain, 1. Keragaman dari subjek penelitian dapat diminimalisasi. 2. Variabel penelitian lebih mudah dikontrol. 3. Daur hidup relatif pendek. 4. Pemilihan jenis hewan dapat disesuaikan dengan kepekaan hewan tersebut terhadap materi penelitian yang dilakukan. 5. Biaya relatif murah. 6. Dapat dilakukan pada penelitian yang berisiko tinggi. 7. Mendapatkan informasi yang lebih mendalam. 8. Memperoleh data maksimum. Dan yang ke-9 dapat digunakan untuk uji keamanan, diagnostik, dan toksisitas. Selanjutnya, berdasarkan tujuan penggunaan hewan uji, maka hewan uji dapat diklasifikasikan menjadi 1. Eksploratory, penyelidikan. Hewan uji ini digunakan untuk memahami mekanisme biologis, apakah termasuk mekanisme dasar yang normal atau mekanisme yang berhubungan dengan fungsi biologis yang abnormal. Yang kedua, ada explanatory, penjelasan. Hewan uji ini digunakan untuk memahami lebih banyak masalah biologis yang kompleks. Yang ketiga, ada prediktif, perkiraan. Hewan uji ini digunakan untuk menentukan dan mengukur akibat dari perlakuan, apakah sebagai cara untuk pengobatan penyakit atau untuk memperkirakan tingkat toksisitas suatu senyawa kimia yang diberikan. Agar tujuan dari percobaan tercapai dengan baik, secara efektif dan efisien, maka di dalam memilih hewan percobaan penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor. 1. Apakah hewan percobaan tersebut memiliki fungsi fisiologi, metabolik, dan perilaku, serta proses penyakit yang sesuai dengan subjek manusia atau hewan lain di mana hasil penelitian tersebut akan digunakan. Yang kedua, apakah dari sisi karakteristik biologi maupun perilaku hewan tersebut cocok dengan rencana penelitian atau percobaan yang akan dilakukan. Hal ini sangat berguna dalam pelaksanaan penelitian atau percobaan dengan hewan. Yang ketiga, apakah tinjauan kritis dari literatur ilmiah menunjukkan spesies tersebut telah memberikan hasil yang terbaik untuk penelitian sejenis atau termasuk hewan yang paling sering digunakan untuk penelitian sejenis. Yang keempat, apakah spesimen, organ, atau jaringan yang akan digunakan dalam penelitian itu mencukupi pada hewan tersebut dan dapat diambil dengan prosedur yang memungkinkan. Dan yang kelima, apakah hewan yang akan digunakan dalam penelitian memiliki standar yang tinggi, baik secara genetik maupun mikrobiologi. Kita gunakan dalam praktikum anatomi dan fisiologi manusia, yaitu ada 4, mencit, tikus, kelinci, dan lalat buah. Pertama yang akan kita bahas yaitu mencit. Mencit dengan nama latin Mus musculus. Mencit ialah jenis hewan mamalia dan mudah ditangani serta bersifat penakut, fotofobik, dan cenderung berkumpul sesamanya. Fotofobik di sini maksudnya ialah mencit di sini itu memiliki rasa takut terhadap cahaya. Lama hidup biasanya 1-2 tahun dengan berat dewasa yaitu sekitar 20-60 gram. Selanjutnya tikus. Tikus atau dengan nama latin Rattus novergicus. Di sini tikus itu memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan mencit yang ukurannya lebih kecil. Tikus itu berat badannya itu sekitar 200-400 gram, terus memiliki karakteristik yang tidak cenderung berkumpul berbeda dengan tadi mencit dan juga tidak bersifat fotofobik. Lama hidup tikus itu biasanya 2-3 tahun. Terus lanjut hewan coba yang ketiga itu kelinci. Kelinci dengan nama latin Ortolagus cuniculus. Kelinci ini beratnya itu sekitar 1,5 sampai 3 kg. Dengan lama hidupnya itu sekitar 5-7 tahun. Kelinci ini dapat kita bedakan atas jantan dan betina. Untuk kelinci jantan, dia itu memiliki bentuk penis mirip tabung berwarna merah muda pada bagian dekat ekornya, terbobot badan yang cenderung lebih ringan jika dibandingkan kelinci betina. Sedangkan kelinci betina memiliki gandukan bercelah di atas anusnya dan bobot badannya lebih berat dibanding kelinci jantan. Dan juga kelinci itu tenang namun agresif jika dalam keadaan bahaya. Selanjutnya hewan selanjutnya yang kita biasa gunakan yaitu lalat buah atau dengan nama latin Drosophila melanogaster. Pasti di pikiran kita kenapa hanya lalat buah yang kita gunakan, kenapa bukan lalat lain? Karena lalat buah di sini itu memiliki kemiripan dengan struktur tubuh dari manusia. Jadi kita gunakan lalat buah sebagai hewan coba, yaitu karena dia itu memiliki sistem pencernaan yang hampir sama dengan manusia, sistem sarafnya juga, sirkulasi, ekskresinya, ototnya, dan struktur tubuhnya hampir sama dengan manusia. Untuk lalat buah itu
memiliki perbedaan antara buah jantan dan lalat buah betina. Lalat buah jantan di sini itu memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibanding dengan betina yang memiliki ukuran yang lebih besar, dan jantan juga memiliki sayap yang lebih pendek, sedangkan untuk lalat buah betina memiliki sayap yang lebih panjang. Pada lalat buah jantan juga terdapat sisir kelamin yang biasa disebut dengan sekskom. Sedangkan lalat buah betina dia tidak terdapat sisir kelamin atau sekskom. Terus dia itu pada lalat buah jantan terdapat punya abdomen yang tumpul dan memiliki warna yang lebih hitam dibanding dengan betina yang memiliki ujung abdomen tapi dia itu runcing.